Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geatek seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini, Geatek akan coba membahas routing RIP di router Mikrotik. Adapun aplikasi yang Geatek gunakan, simulasi ini menggunakan aplikasi FNJ dengan alamat server FNJ-nya di 192.168.24.152. Kemudian seperti biasa akan tampil username dan password dari FNJ. Secara default admin dan passwordnya EV. Kemudian kita sign in. Lalu kita akan buat lab baru dengan nama lab routing RIP 3 buah router. Kemudian kita klik lab, kemudian kita save. Lalu kita tambahkan 3 buah router. Kita pilih node. Lalu kita klik Mikrotik. Kemudian kita beri namanya R1. Kemudian kita save. Di sini akan terlihat satu router dengan nama R1. Kemudian kita tambahkan Mikrotik lagi dengan nama R2. Kemudian kita simpan kembali dan kita tambahkan Mikrotik yang ketiga dengan nama R3. Kita save. Kemudian kita tempatkan di sini satu. Kemudian lalu untuk klien ini kita tambahkan Windows 7. Windows. Kita beri namanya Windows-nya ini, untuk yang terhubung ke R1 kita beri namanya C1, klien 1. Kemudian kita save. Begitu juga di klien untuk R2 kita gunakan juga Windows 7. Windows 7. Beri namanya C2. Kita save. Kemudian untuk yang terhubung ke R3 kita gunakan juga Windows 7. Kita beri namanya C3, klien 3. Jadi C di sini singkatan dari klien 3, dan kita save. Saat kita menghubungkan router dengan klien, ini kita pastikan port yang kita gunakan ini sudah benar, dan saat kita melakukan konfigurasi, port tersebut yang akan kita konfigurasi. Penentuan port ini sangat penting sekali. Jadi antara R1 dan R2 ini akan kita hubungkan R1 di Ether 1 dan R2 di Ether 1 juga. Ini Ether 1 sama Ether 1. Kemudian R2 dengan R3 ini kita gunakan Ether 2, R2 dan Ether 2 juga di R3. Ini untuk memudahkan kita ganti ke Ether 2. Kemudian yang terhubung ke klien ini kita gunakan port 3
di R1, kemudian kita save. Lalu di R2 kita gunakan juga port 3-nya. Kita gunakan port 3 di R2. Dan di R3 kita gunakan juga port 3. Untuk memudahkan kita yang terhubung ke klien itu adalah port 3-nya. Kemudian di sini kita sudah melakukan pembuatan topologi jaringan. Kemudian di MikroTik atau di R1 kita akan mengatur IP. Di sini kita tambahkan 10.10.10.1/30. Kemudian di R2 Ether 1 kita tambahkan nantinya, di sini kita masih membuat catatan untuk memudahkan kita, 10.2/30. Kemudian untuk Ether 2 R2 kita tambahkan catatan, nantinya akan kita tambahkan 10.10.10.5/30. Di sini jadi pertanyaan mungkin teman-teman, kenapa kok tidak 3, kenapa kok tidak 4? Alamat 10.10.10.3 itu adalah alamat broadcast yang digunakan oleh segmen jaringan antara R1 dan R2. Kemudian 4 itu adalah network yang akan digunakan nanti oleh Ether 2 dan Ether 2 di R3 dan R2. Makanya alamat 10.10.10.3 itu tidak kita gunakan dan 10.10.10.4 tidak digunakan. Karena itu adalah segmen network yang digunakan oleh R2 dan R3. Kemudian kita tambahkan catatan untuk R3 10.10.10.6/30. Buat teman-teman yang masih ragu, nanti akan coba Gatek jelaskan satu video penjelasan dari materi subnetting. Ini materinya tentang subnetting classless inter-domain routing. Jadi bagi teman-teman yang belum paham, nanti coba Gatek bahas satu video bagaimana cara memecah-mecah segmen yang besar menjadi segmen yang lebih kecil untuk menghilangkan broadcast domain pada sebuah jaringan yang sudah kita rencanakan. Kemudian untuk Ether 3 R1, Ether 3 R2 dan Ether 3 R3 ini kita tambahkan nanti alamatnya kelas C 92.168 10.1/24 di sini. Ini untuk IP. Kemudian untuk Ether 3-nya kita tambahkan 192.20.1/24. Kemudian untuk Ether 3 R3 ini kita tambahkan nantinya IP-nya 92.168.30.1/24. Di saat kita menghubungkan antara C1, C2, dan C3 ini, kita nanti akan menggunakan routingnya, routing RIP, Routing Information Protocol. Jadi itu yang kita gunakan routingnya. Kemudian akan kita coba tambahkan satu persatu alamat IP yang akan kita gunakan di R1, R2, dan R3. R1 ini kita jalankan, R2 coba kita jalankan juga, dan R3 kita coba jalankan juga. Untuk bagian pertama ini kita akan coba melakukan praktek menggunakan metode Command Line Interface atau CLI. Nanti di video yang selanjutnya kita coba
mempraktekkan topologi yang sama menggunakan Winbox. Pertama-tama kita akan coba masuk ke command line interface dari R1. Nanti akan tampil halaman putih seperti ini. Secara default loginnya admin, password. Ini kita tidak gunakan password. Lalu kita ganti identity menjadi R1. Sistem, identity, edit, value 6, name. Ini kita ganti menjadi R1. Klik Ctrl O, otomatis akan terganti. Lalu kita langsung menambahkan halaman IP untuk Ether 1 dan Ether 3. Sedangkan Ether 2-nya kita tidak gunakan. Nanti di video selanjutnya akan kita gunakan Ether yang tidak dipakai sebagai remote R1, R2, dan R3. Kemudian kita tambahkan IP, address, address 10.10.10.1/30, interface-nya Ether 1. Kemudian IP, address, address 192.168.10.1/24, interface-nya Ether 3. Harusnya kita lihat IP, address, print. Akan terlihat dua buah IP di interface yang berbeda. Ether 1 10.10.10.1/30, kemudian di Ether 3 192.168.10.1/24. Sudah sesuai dengan topologi yang kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke R2. Seperti tahapan yang dilakukan di R1, kita akan coba meremote menggunakan putih, admin. Kemudian kita ganti identity-nya menjadi R2, sistem, identity, edit, value name, name. Kemudian kita ganti menjadi R2. Ctrl O. Akan kita lakukan seperti di R1, kan tetapi di R2 ini kita menambahkan 3 IP address untuk Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Jadi kita gunakan 3 buah interface di R2. R2 IP address address 10.10.10.2/30, interface-nya Ether 1. Kemudian ini kita gunakan tanda panah ke atas, kemudian kita ganti Ether 1 menjadi Ether 2, dan 2 ini kita ganti menjadi 5. Lalu ini Ether 3, kemudian kita edit address-nya menjadi 192.168.20.1/24. Enter. Kemudian kita lihat IP address print. Di sini kita melihat 3 interface yang digunakan dan 3 alamat IP address yang kita tambahkan di bagian address. 10.10.10.1/30 ini untuk Ether 1, 10.10.10.5/30 untuk Ether 2, dan 192.168.20.1/24 untuk Ether 3. Sesuai dengan topologi yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kemudian kita coba masuk ke R3. Untuk tahapan yang akan kita lakukan sama dengan R1 dan R2. Kita akan mengganti identity terlebih dahulu. Sistem,
identity, edit, value name, kemudian kita ganti menjadi R3. Kemudian kita tambahkan IP sesuai dengan topologi yang sudah kita rencanakan. IP address at address 10 10 10 titik 6/30. Interface-nya Ether 2. Kemudian kita gunakan panah ke atas, kita gunakan Ether 3, kemudian kita edit halaman IP-nya. Kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. 8.30.1/24. Kemudian kita enter. Kemudian kita lihat IP address print. Harusnya di sini kita sudah berhasil menambahkan dua buah interface dan address 10.10.10.6/30 itu Ether 2 di sini. Kemudian 192.168.30.1/24 untuk Ether 3. Sudah kita tambahkan alamat IP di router 1, router 2, dan router 3. Kita coba pindah ke R1, routing, lalu RIP, interface. Interface di sini kita tambahkan interface Ether yang mau kita hubungkan. Oke, interface, add interface, interface, interface Ether 1. Oke, Ether 1, kita enter. Kemudian kita tambahkan network yang terhubung ke router 1, yaitu network yang terhubung ke router 2 dan network yang terhubung ke klien router 1. Yang akan kita tambahkan alamat network di R1. Untuk perintahnya routing, RIP, kemudian network, add network yang digunakan untuk di sini. Ini adalah networknya 10.10.10.0. Itu yang akan kita tambahkan. R1 10.10.10.0/30. Kemudian kita tambahkan juga untuk network yang terhubung ke C1. 192.168 10.0/24. Selanjutnya kita akan menambahkan routing di R2, yang mana di sini kita akan menambahkan interface yang terhubung. Pertama, interface-nya Ether 1 dan Ether 2. Dan network antara R2 dan R3, R2 dan R1, dan network yang ada R2 dan C2. Tambahkan di sini routing, RIP, interface, add interface-nya, interface Ether sini Ether 2. Kemudian kita tambahkan Ethernya Ether 1. Ini untuk Ether 1 dan Ether 2. Kemudian networknya kita tambahkan juga. Routing, RIP,
network 10.10.10.0/30, kemudian 4/30, kemudian tambahkan 192.168.20.0/24. Berarti kita tambahkan 3 routing. Di R3 kita menambahkan 2 network dan 1 interface. Di sini ada 1 interface, routing, RIP, interface, add, interface-nya sini ether 2. Lalu kita tambahkan routing, RIP, network, add, networknya 10.10.10.4.30, kemudian 192.168.30.0/24. Kemudian kita lihat di bagian IP route pring. Di sini ada terlihat R aktif dinamik RIP, aktif dinamik RIP, aktif dinamik RIP. Oke, ini untuk R3. Berarti routing RIP kita sudah aktif. Begitu juga di R2, kita akan coba melihat apakah di tabel routingnya akan terlihat ada 3 buah rute yang akan diaktifkan secara dinamik atau secara otomatis. Nih R2 kita coba pindahkan. Kita mau lihat, kita coba masuk ke R1. Di R1 ini IP route print. Harusnya akan terlihat tiga tabel routing yang ditambahkan secara otomatis dengan metode routing internet protokol. Ini ada ADR, aktif dinamik RIP. Nah, ini. Kemudian di R2 juga kita lihat IP route print. Di sini terlihat bahwasanya kita sudah berhasil menambahkan routing 3 buah router. Di saat kita berada di R1, kita mau ping ke halaman IP 10.10.10.6 harusnya sudah bisa melewati R2. Kita coba tes. Ini 10.10.10.6. Coba ping dari R1. Ping 10.10.10.6. Sini terlihat bahwasanya sudah bisa melewati R2. Begitu juga dari R3. Kita coba ping ke 10.10.10.1 yang ada di R1. Ini coba kita ping dari R3. Coba ping 10.10.10.1. Di sini kita sudah berhasil melakukan proses routing dari R1, R2
dan ke R3. Sekarang kita coba ping dari R3 ke R2. Ini harusnya tidak menggunakan routing pun kita pasti sudah bisa ping ke R2. Sekarang di C1 ini akan coba kita jalankan, kita start. Begitu juga dengan C2, kita coba start. Dan C3 kita coba start. Di C1 ini akan kita coba aktifkan DHCP servernya, sehingga nanti C1 ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Sedangkan di C2 kita akan coba tambahkan IP secara manual, dan C3 kita juga tambahkan IP secara manual. Jadi yang kita aktifkan DHCP servernya di R1 agar nanti klien yang terhubung ke R1 ini mendapatkan IP secara otomatis. Sekarang kita coba jalankan C1, open link. Sini proses startup dari C1. Sebelum C1 ini mendapatkan IP, harusnya kita sudah mengaktifkan di R1 ini DHCP server. Mengaktifkannya IP DHCP server setup. Kemudian kita pilih interface-nya Ether 3. Kita oke kan. Sampai selesai. Kemudian kita coba jalankan. Di sini harusnya belum mendapatkan IP. Karena saat komputernya atau kliennya kita jalankan tadi, DHCP servernya belum aktif. Ini coba kita cek, kita pastikan. Di bagian IP-nya itu kita memang belum mendapatkan. Nih, kita gunakan perintah IP config. Oh, di sini IP config. Kita lihat. Oke, di sini ternyata sudah mendapatkan IP karena prosesnya masih proses startup. Jadi di saat DHCP request DHCP dari sini ke R1 ini, dan dia menemukan, dan C1 ini menemukan DHCP server, sehingga nanti akan didapatkanlah IP secara otomatis. Di sini terlihat IP config/all. Ada informasinya di sini DHCP enable, yes. IP yang kita dapatkan 192.168.10.254. Selanjutnya kita coba masuk ke C2. Di C2 ini harusnya kita tidak menemukan IP karena DHCP server di C2 ini kita tidak aktifkan. Sekarang kita coba periksa terlebih dahulu di bagian command from. IP config. Sini belum dapat IP. Sekarang kita coba tambahkan IP di bagian local area connection. Change adapter, kita lihat dulu adapter yang kita gunakan. Di sini local area connection. Kita double klik. Kemudian kita pilih properties. Kemudian kita tambahkan addressnya satu segmen dengan R2. 192.168.20.2. Kemudian untuk gateway ini wajib kita tambahkan agar nanti saat kita ping dari C1 ke C2 bisa terhubung. Sekarang kita coba tambahkan ini tanpa gateway. Sekarang coba kita ping ke ini, kita coba ping dari sini, kita coba ping ke sini. Kita belum menambahkan gateway alamat R2
Enter 3 ini belum kita tambahkan di C2. Sekarang kita coba ping ke C1. Kita coba ping 192.168.10.1. Harusnya di sini pasti akan notifnya transit failed null failure. Sekarang kita coba tambahkan gateway-nya. Tambahkan gateway-nya di properties. Lalu oke, di sini kita tambahkan alamatnya 192.168.20.1. Kemudian kita okekan. Harusnya di sini kita sudah bisa melakukan ping karena routingnya sudah benar tadi. Sini sudah berhasil kita ping. Berarti dari C2 ping ke C1 ini sudah berhasil. Kita tambahkan IP-nya secara manual. Begitu juga antara C1 dengan C3 ini kita coba ping juga nanti. Kita coba tambahkan dulu IP untuk C3. Sebelum kita tambahkan, kita lihat IP-nya terlebih dahulu. IP config belum dapat IP. Ini IP-nya coba kita ping ke sini dari C1 ping 169 titik. Kita lihat 3 254 235 254 235 254 235 titik 68. Oke, coba kita ping 68. Harusnya di sini tidak akan bisa kita ping karena alamat ini tidak satu segmen dengan router R3 yang terhubung ke Ether 3 ini. Makanya kita tidak akan bisa ngeping dari sini ke sini. Sekarang kita coba tambahkan IP address untuk C3 secara manual. Kita klik kanan di Open Network Sharing Center. Kemudian kita tambahkan di bagian Change Adapter. Lalu di Local Area Connection, kita pilih Properties. Lalu kita pilih IP versi 4. Di sini kita tambahkan 192.168.30.2, kemudian 192.168.30.1. Kemudian kita okekan. Ini kita cancel aja. Kemudian kita klik close. Harusnya pada bagian ini kita sudah bisa ping dari C1 ke C2 dan C2 ke C3, C3 ke C2 dan C3 ke C1. Kita coba satu persatu. Dari C1 ping 192.168.20.2. Oke, bisa. Coba ping ke C3 30.2. Oke, juga sudah bisa. Sekarang kita coba ping dari C2 ke C1 dan C2 ke C3. Oke, coba ping 192.168.10.254 ini ke C1. Bisa. Sekarang ping ke C3. Ping 192.168.30.2. Juga connect.
dari C2. Sekarang kita coba cek dari C3 untuk terhubung ke C2 dan C1. Coba C3. Di sini apabila kita menggunakan perintah ipconfig/al akan terlihat nanti di sini DHCP enable no. Karena kita bukan dapatkan IP secara otomatis, tetapi kita tambahkan secara manual. Coba ping ke C2, ping 192.168.20.2. Oke, connect ping 192.168.10.1 juga connect. Jadi praktek yang kita lakukan sudah bisa terhubung dari C1 ke C2, C1 ke C3 melewati R1, R2, R3 dan C3. Kalau untuk terhubung ke C2, C1 ini melewati R1, R2 dan terhubung ke C2. Begitu juga untuk C2 terhubung ke C1 melewati R1, R2, R1 dan terhubung. Sekarang kita coba gunakan perintah tracer untuk ini, coba kita gunakan perintah tracer dari C1. Tracer 192.168.30.2. Lihat rute yang dilewatinya. Yang pertama harusnya rutenya yang di sini. Coba kita lihat rutenya C1. Oke, ini 92.168.10.1, 10.2, 10.6. Oke. Jadi ini rute pertama, alamat di sini. Rute yang kedua dan rute yang ketiga. Kemudian baru terhubung ke C3. Jadi di saat ping ke 192.168.30.2 ini melewati 3 rute. Rute 1 192.168.10.1, rute 2 10.10.10.2 dan rute ketiga 10.10.10.6. Begitu juga dengan C2, kita bisa melihat hasil tracernya. Tracer 92.168.10.2. Harusnya di sini kita akan melihat juga nanti 3 rute yang akan dilewatin. Harusnya yang pertama 30.1, rute yang pertama harusnya ini, rute yang kedua dan rute yang ketiga, kemudian baru terhubung ke C1. Kita coba pastikan. Terlihat di sini, terlihat rute pertama 192.168.30.1, rute yang kedua 10.10.10.5 dan rute yang ketiga 10.10.10.1. Jadi di saat kita gunakan routing RIP, kita akan dapatkan rutenya itu secara otomatis. Jadi silakan teman-teman coba praktekkan. Mudah-mudahan video routing internet protokol ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang belajar tentang routing. Di video berikutnya, Gatek akan coba menyelesaikan praktek ini menggunakan Winbox. Untuk video kali ini, Gatek gunakan prakteknya atau penyelesaiannya menggunakan metode CLI. Buat teman-teman yang belum support channel Gatek, mohon supportnya dengan cara berikan subscribe, berikan like, dan berikan komentar. Mudah-mudahan video dan channel Gatek dapat menjadi pembelajaran bagi kita bersama, dan Gatek ucapkan terima kasih yang sudah support channel Gatek. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Gatek ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.